Binatang itu artinya kerajaan, Bang. Domba itu artinya seorang yang akan disembelih. Hah? Domba, Yesus kan juga disebut domba ya. Wah, Inilah kau pula masa Tuhan. Yesus pula kau bilang kayak hewan. Aduh, kau ini Bukan hewan. menghujat Yesus. Masa Yesus kau itu bilang Yesus binatang? Aduh. bukan binatang, Bang. Kau ini bukan Tadi Kristen. saya sudah katakan binatang itu artinya kerajaan. Menghujat kau ini. Binatang itu artinya kerajaan ya. Berarti Dan Yesus di Wahyu binatang. 13 itu ada 2 binatang yang akan muncul. Itu artinya 2 kerajaan yang akan muncul. Ah, berarti Ya. Yesus hewan. Yesus itu domba. Itu sebab itu. Wah, ini menghujat lagi nih. Domba itu artinya Masa kau bilang Yesus akan domba? akan mati di atas kau kayu ini. salib untuk mengampuni dosa umat manusia. Wah, enggak. Kasih yang lain, Mas. Kasih yang lain, ini menghujat ini. Dilakukan oleh nabi-nabi dahulu ya, itu Kau menghujat, hanya kau lambang menghujat Allah. Kau kedatangan menghujat Yesus Allah. itu. Kau menghujat Dan itu Allah. sudah digenapi Bukan. hanya darah Yesus Hamasyiah Bukan. sama Bukan. dosa umat manusia ya. Domba itu, Yesus bilang domba yang hilang itu berarti abang artikan binatang yang hilang ya? Ya, dia yang bilang tadi. Masa dia bilang Yesus itu kayak binatang? Tadi saya tidak mengatakan ya Yesus itu binatang. Dia itu domba. Domba itu binatang Domba bukan? Itu Arti domba itu menggantikan binatang-binatang yang menghapus dosa di bait suci pada saat nabi-nabi. Dan Yesus itulah kegenapannya. pengantinya. Oh, jadi Yesus domba? Penggantinya. Itu makanya Bang Palopo jangan Waduh, pura-pura, jangan betul, pura-pura betul, Bang. Abang Palopo ini pura-pura terus. Bukan nggak tahu Bang, masa dia Ada ya. analogikan Tuhan itu seperti Nanti binatang. orang-orang Islam Nggak mau lah tanpa dosa saya. lagi ya. Tidak mengerti. Abang Palopo pura-pura enggak Bukan nggak pura-pura Bang, baru kali ini saya dapat Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu binatang. Nggak setuju saya. Coba ini saya tanya Bang Palopo, katanya Aduh, bukan Kristen dia tadi tuh. domba-domba yang hilang itu apa? Itu maksudnya domba itu. Ya silakan aja Iya. dijelaskan. Manusia itu kan Nah itulah kalian, manusia dianggap domba, nggak mau. Kalau di Islam apa? Wahai, coba Tuhan kami memanggil manusia Bang. Wahai orang-orang yang beriman, indah Tuhan kami memanggil umatnya. Wahai orang-orang yang beriman, tuh indah Tuhan kami memanggil ciptaannya. Kalau dikatakan domba, ogah ngapain? Lanjut, host. Menghujat dia tadi itu, aduh. Lanjut, Pastor Ludik. Baik, ketemu lagi Bang Inspirasi ini bahaya. Oh, di Pastor Loading di sini lagi, Pastor Loading bahaya ini. Gimana, Julio? Selamat Sekarang pagi. sudah ganti Selamat Tuhan pagi, sekarang. Pastor Loading. Mau ganti Tuhan sekarang? Ayo, kita ganti. Ya sudah, open cam. Asyhadu Aku bersaksi. Open cam. Saya tidak tahu bahasa. Begini, Julio. Julio, kenapa sehingga kalian itu harus menisbatkan Yesus kepada hewan itu? Domba itu. Domba itu kalian mau sematkan ke mana? Mau sematkan ke manusia tidak bisa. Mau sematkan ke malaikat tidak bisa. Otomatis disematkan kepada apa domba itu? Kepada Pastor Loading. Memang ini orang stres juga. Kenapa pagi-pagi ini banyak sekali Kristen yang stres ya? Beginilah ciri-ciri Kristen kalau tidak cepat ganti Tuhan ini. Stres semua ini. Ada domba lagi naik satu, ada naik domba satu. Anak domba. Mending saya ngomong sama Casper ini kan. Enak, masih nyambung karena Casper ini kawan saya. Iya kan Casper kan? Kamu Casper. kamu jangan suka menghina, menghujat kamu Lodi. Begini Casper, Kamu tadi sukanya Julio mengatakan sabar. fitnah aja. Casper. Bagaimana kamu ini Lodi ini?
Oke, tadi Julio mengatakan bahwa Yesus itu adalah domba. Apakah kamu setuju? Setuju. Pak orang Kristen Oh, menghujat lah. Nah, gimana itu? Siapa yang menghujat Kesper? Coba. Julio Itu Kristen Katolik. pengertiannya itu, Loading. Itu Ya. pengertiannya kalau Loading mengatakan domba. Itu pengertiannya pengorbanan. Nah, oke, sabar, baik. Kamu tenang situ ya. Kita tanya sama Julio. Julio, yang terkutuk tergantung di kayu salib itu namanya siapa, Julio? Namanya siapa? Pastor Loading. Ini tidak waras semua. Anda itu telah dikutuk Yesus, makanya gagal paham. Yang satu mengatakan Yesus terkutuk, yang satu mengatakan Yesus itu adalah domba. Tidak, Kalian ini menghujat Tuhan kalian sendiri, baru bilang kita yang menghujat. Bukan, Pastor Loading. Gimana Kalau kalian saya, ini? Anda sedang dikutuk Sekarang oleh saya Yesus. tanya sama kau, Makanya Kesper, gagal domba paham. itu kalau ngomong gimana? Nggak bisa pakai paham. Meh. Berarti Pemahaman selama Yesus orang hidup Kristen 33 itu tahun tidak setengah seperti di dunia itu pemahaman Pastor ngomongnya Loading. begitu. Pemahaman orang Kristen tidak seperti pemahaman Kristennya Pastor Loading. Gitu Ketika loh. kalian mengatakan Yesus itu adalah domba, berarti selama 33 tahun setengah Yesus hidup di dunia, Yesus itu berbicara pakai bahasa meh. Begitu mau? Kalian yang menghinakan Yesus, datanglah Islam memuliakan dia. Kalian menyetujui bahwa dia harus terkutuk di kayu salib. Memuliakan dari mana? Coba saya tanya Pastor Loading. Sekarang saya Apa tanya yang sama kau. disediakannya? Islam mengatakan dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Dari Yang tergantung di kayu kata-katamu salib tadi, yang Anda terkutuk memuliakan itu siapa namanya? Dari kata-katamu tadi Anda memuliakan Yesus itu. Kan? Itu di apa kan? Pelanggaran kan? Dari kata-katanya saja dibilang Yesus domba itu diartikan binatang. Itu bukan memuliakan Yesus itu. Aduh, Pastor Loading. Memang saya tahu Pastor Loading pintar, tapi kurang beretika dalam berkomunikasi. Halo Abang Palopo, saya maunya dengar Abang Palopo saja. Ya salam. Ya salam, Bang Palopo. Sabar dulu, Bang. Abang lagi sholat. Ada perbedaan ini, rame, Bang rame. Palopo jangan-jangan lagi sholat. Halo, pagi Boruni. Pagi Boru. Halo Boru. Selamat pagi Bang. Iya, sehat pagi ini. Sehat. Ah, itu dia tuh Boru. Ini tadi mengatakan Yesus itu dianalogikan kepada hewan gitu loh. Nah, saya sebagai yang mengimani Yesus itu adalah orang mulia, ya masa disepertikan gitu? Itu gimana Boruni sebagai ini Boruni ini Kristen loh, Kristen sejati teman-teman. Silakan Boruni. Iya, sebenarnya Yesus itu saya dari awal dulu ya. Memang seperti yang dikatakan orang Kristen itu makna anak domba itu adalah memang kiasannya. Tapi yang jelasnya Yesus ini arti kiasan yang ditumbalkan untuk melakukan penebusan dosa, kan begitu. Nah, ternyata setelah saya sungguh-sungguh lebih lagi meng-cross check Bible, ini Bible ya, bukan asumsi saya, bahwasan Yesus itu bukanlah sosok yang nomor 2 atau 2 menjadi 1, tidak, atau pribadi yang Tuhan yang dalam perjanjian lama, tidak. Itu dia, dalam kapasitas nubuatan pun dia nggak ketemu ya. Jadi ini adalah ulah daripada Paulus atau bapak-bapak gereja
yang sudah membuat sebuah sekte baru, ya, sekte baru dengan menyatukan berbagai kitab, sehingga dalam kitab itu aku lihat kayaknya dilaga satu dengan ada istilah pro kontra, ya, jadi tidak ada kesinambungan antara kitab yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada kesinambungan, itu untuk tujuan di dalam kemakmuran dan juga misi daripada penumbalan tersebut. Jadi coba Boroni, kalau ada kontradiksinya, coba saya mau minta yang mana yang jelas. Iya, kontradiksinya adalah kitab Gini. Oke, saya terima itu kontradiksi. Coba tunjukkan mana kitab yang jelas menurut kakak Boroni Yesus. Kalau kitab yang jelas itu adalah Yesus sendiri. Bahkan Yesus sudah mengatakan kamu adalah suratan yang terbuka. Bagaimana kita mau membuktikan itu Yesus sendiri? Kalau tidak ada yang tertulis. Coba pakai hati nurani dan akal sehatnya Abang. Gini kakak, bagaimana kita mau membuktikan Yesus sendiri? Apakah kakak hidup sezaman dengan dia? Harus ada sejarahnya dong. Bukan soal kalau sejarah Bang, itu kapasitas manusia, peradaban manusia, bukan peradaban Tuhan, begitu. Ya, kalau Abang membuat sebuah sejarah bisa masuk pada Cut Nyak, Imam Bonjol, Muhammad Hatta, itu manusia. Tapi ini kapasitas Tuhan. Wajarkah manusia itu mensejarahkan? Wajar. Coba Abang berpikir. Tidak wajar. Kalau begitu Islam juga tidak wajar dong, Al-Quran juga tidak wajar. Lah, saya tidak menyinggung kitab yang lain, saya khusus kepada Bible. Makanya di dalam Bible itu, tidak Bang, di dalam Bible itu ada sosok, ada beberapa sosok. Makanya dikatakan Yesus, ujilah segala sesuatu, uji. Benar nggak? Ada nggak sosok ini? Memang masuk kapasitas sejarah, tetapi nyata nggak? Terbukti nggak sosok ini? Itu Bang. Jadi tidak hanya sekedar asumsi atau halusinasi. Terbukti nggak sosok ini? Ternyata setelah saya buktikan, ya, atau ketiga sosok dalam Tritunggal itu yang nyata itu Yesus. Saya nggak pernah berdoa dalam nama Allah, dalam nama Kristus nggak pernah, dalam nama Roh Kudus nggak pernah. Hanya dalam nama Yesus saya sering berdoa, selalu dan setiap saat berdoa dalam nama Yesus. Dan juga untuk mengusir iblis, menyembuhkan orang sakit, memberikan semangat bagi mereka yang sudah diperkaos bapaknya. Itu hanya dalam nama Yesus. Tidak pernah saya menggunakan nama apapun. Nama Yesus. Halo Lembu Monitor, silakan Bang Julio. Silakan Bang Julio. Bang Muhammad. Sabar Boroni ya, makanya saya agak aneh-aneh memang teman-teman ini ya. Kalau saya sepakat lah dengan Boroni gitu kan, hanya ada satu, apalagi tadi kita bawa Galatia 3:13 itu, aduh sangat terpukul kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa lah, itu keimanan mereka kan, begitu. Jadi istilah pencucian otak itu ngeri loh Bang, apalagi sudah masuk kapasitas peternakan kan. Jadi ini yang sedang kita mau keluarkan, ya. Sehingga mereka ini lebih nyaman di dalam peternakan itu daripada hidup di dalam koneksi langsung kepada Yesus itu sendiri. Kalau saya sudah keluar dari peternakan dan pencucian itu, udah keluar. Iya, silakan keluar. Ya Pak Agus, halo Pak Agus Monitor. Ada yang Agus Monitor. Pak Agus Monitor.
Oke, di bawah dulu Pak ya. Pak Yudi. Ada turun. Silakan Bang Julio. Ada yang mau tanggapi? Saya dengar saja lah Bang Palopo. Iya, baik. Oke, sebentar ya. Jelas, bentar, maaf Bang. Jelas Yesus mengatakan, dahulu sekarang aku tidak pernah berubah. Nah, soal nggak viralnya Yesus di perjanjian lama, ini kan memang bapak-bapak gereja yang sudah mengkonsep ini dulunya. Oke, Bu Boru, kau bisa mengutip itu. Kenapa yang lain kau tidak percaya? Loh, itu tertulis di dalam Alkitab loh. Dari situlah Itu Pak tertulis di Ami. dalam Alkitab loh. Kalau kau Begini, tidak mau Julio, percaya itu Boru Jun, kau itu semuanya coba- tidak boleh kutip dari Alkitab. Itu baru betul. Berpikir Mampu secara kau logik membeli- loh. mampu Anda kau kutip membeli yang lain duit Anda saya. percaya, yang lain Anda Julio, tidak percaya. ini Jangan kan kutip dari diskusi. situ. Julio, Iya. mampu kau membeli duitku, mampu. Bibel Ya. itu saya yang beli, bukan kamu. Bagaimana kalau air putihmu ku minum? Gak tahu lagi apa yang mau kau kurus dari diriku. Mungkin Gini darahku pun kau kakak ambil. Boru Yesus. Kau Boru- sudah Boru minum, nih. udah minum air putihku baru nih. Darahmu pun harus kusedot, pasti gitu kan? Ini masih duitku membeli kitab. Kau sudah komentar. Gimana? Gini. Betul, maksudku gini. Anda bilang itu tidak benar. Kenapa masih kutip dari situ? Ambil yang baru itu supaya Anda Namanya kutip kita doang. diskusi. Kalau aku sudah keluar dari bibelku, udah urus bibelmu, pasti kau bilang begitu. Udah, makanya saya tidak mau diskusi sama Terserah, kakak. kalau Anda nggak mau Tapi- ya udah saya pull off untuk Anda. Oke, siap. Silakan Bang Jalan Miring. Iya, sebenarnya memang tidak bisa dibatasi. Jadi artinya saya bukan memihak kemana-mana ya. Karena ini soal keimanan, ya kan? Betul. Nah, begitu Bang Julio ya. Jadi tidak ada juga yang bisa memaksa Boruni. Oh, nggak boleh, nggak siapa. Kapasitas paling Boruni bilang, Saya siapa lu? tidak memaksa. Oke, gitu. Maksudnya gini, kalau mau membenarkan itu harus ada kitab lainnya untuk membenarkan itu. Itu maksud saya, abangku. Jangan ambil dari Alkitab lagi. Ada ini contohnya. Berarti contohnya orang Muslim teman abang untuk diskusi, karena dalam kitab lain Makanya Pak Julio, pekerjaan Yesus itu Al-Quran ada. mengkonfirmasi, datang Al-Quran mengkonfirmasi. Al-Quran itu kutip Iya, dari cocoknya orang mana? abang ini teman Anda untuk diskusi. Karena Itu, mereka yang Pak Julio. melakukan belas kasihan, menyantuni orang-orang susah gitu. Sementara Anda hidup dengan hedonnya bersama dengan pendeta-pendeta yang Anda sponsori, kan begitu? Mereka ini tidak pernah mengatakan anak binatang, anak domba, menumbalkan. Nah itu. Malahan Anda bangga, Tuhan Anda harus disalib, harus ditunjangi biar sah. Dengan kapasitas penebusan yang ada dalam perjanjian lama kan. Dengan keturunan Hawa ini akan meremukkan kepala. Di mana meremukkan? Lihat di dalam Efesus. Lawanmu seperti singa yang mengaum-ngaum. Berdirilah teguh, lawanlah si iblis. Nah ini di mana diremukkannya? Tetap dengan kapasitas peperangan. Di mana? Coba pikirkan itu. Iya. Makanya datang Islam mengkonfirmasi Pak Julio. Gini Islam juga konfirmasinya banyak kan kutip dari Alkitab. Oke. Kita cek Pak Julio ya. Kutip dari Bibel ya. Contohnya gini, abang menceritakan Nabi Musa, dari mana abang ambil? Kan gitu. Oke. Dan ceritanya itu tidak jelas, tidak sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam kitab perjanjian lama. Ambilnya singkat-singkat, jelaskan singkat-singkat. Dan itu saya mau tanya, dikonfirmasi dari mana itu? Oke. Gitu loh bang. Tunggu dulu ya. Oke. Sabar. Pastor Roding masuk monitor. Masih Bang, saya buat kopi sebentar dulu. Bentar. Oke. Ya. Tunggu ya. Iya, kalau saya sih agak sedikit sepemahaman ya dengan Boruni ya.
Jadi artinya ini kami kan memuliakan beliau gitu kan. Nah lalu di mana kami tidak pro kepada baginda Yesus Christ? Saya masih belum boleh sedikit. Lanjut silakan. Oke. Pertama kita bercerita Nabi Daud, Pak Julio. Ya, boleh. Nabi Daud di dalam Kristen kan ada, di dalam Islam pun juga ada, betul Pak Julio ya? Oke. Pertama kita bahas Nabi Daud. Di mana Nabi Daud di sini berselingkuh, Nina menghamili istri prajuritnya. Istri prajuritnya itu namanya Bathsheba. Dan di sini terjadi ada cerita tentang perselingkuhan. Kita baca. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Bathsheba, istri Uria. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil Bathsheba. Daud menyuruh orang untuk mengambil Bathsheba. Perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan Bathsheba. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, namanya Bathsheba. Disuruh orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Ini Nabi Daud di dalam kitabnya Pak Julio. Jadi di Al-Quran ada enggak cerita seperti ini? Ya, contohnya. Ya ini tadi contohnya. Nabi Musa membela laut. Enggak, ini kita bukan berbicara itu, Pak Julio. Jangan begini. Yang maksudnya kamu konfirmasi itu maksudnya kamu ambil dari mana? Kok bisa konfirmasi itu loh? Ini contohnya 2 Samuel 11. Contohnya gini, Bang Inspirasi. Contohnya gini. Anda Pak Julio, izin. Harus imani. Ini. Imani kitab apa? 4 kitab. Iya, ini kita harus fair. Di mana kitabnya gitu loh? Di mana kitabnya yang kita harus fair. Kita harus fair, Pak Julio. Yang saya bacakan tadi itu 2 Samuel 11 nomor 2 sampai 5. Enggak. Gini, Bang. Artinya Al-Qur'an ini kopi daripada kitab Perjanjian Lama. Artinya diperbaharui, dipakai. Iya, oke. Justru karena itu Pak Julio. Pak Julio kan mengatakan, oh Al-Quran itu menyontek di Bible. Oke, saya okekan. Nah, tadi barusan yang saya katakan, di mana Daud itu melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji. Menyontek yang baik-baik, maksudnya menyontek. Mana ada menyontek mau salah, menyontek Pak Julio, yang benar. Pak Julio, di sini kita berbicara secara kompleks. Jangan hanya mengambil baik-baiknya saja. Di dalam Islam, semua para nabi itu dimuliakan, Pak Julio. Kita tidak bisa mengambil satu sampel. Oh, Nabi Musa membelah laut. Di Al-Quran, Nabi Musa membelah laut. Pertanyaannya, apakah Nabi Musa di Bible dengan Nabi Musa di Al-Quran sama? Gini abangku. Kalau kita mengambil konteks yang sama-sama membelah laut, kita mengambil sisi yang lain. Ya, bagaimana seorang Musa, sosok Musa di Al-Quran dengan sosok Musa di Bible, itu yang kita ambil jadi patokan, bukan mujizatnya. Kalau sosok Musa yang di kitab Perjanjian Lama, sosok Musa yang jelas. Sosok Musa yang di dalam Al-Quran itu masih ragu-ragu saya. Dari mana masih itu loh. Sedang katanya harus diimani kitab Injil, kitab Zabur, mana kitabnya harus ditunjukkan. Oh, ini yang harus diimani, kosong gitu loh. Seolah-olah iman itu kosong. Oke. Tidak ada buktinya kan gitu. Gitu loh, Bang. Masa saya imani sesuatu yang tidak saya tahu, tidak saya lihat. Kalau bukan buku ini dikonfirmasi dari lupa gawang ini, Bang Julio. PL itu kitabnya orang. Bukan gawang itu kitabnya orang, bukan Kristen. Hati-hati Pak Julio. Gawang dia. Kita berbicara Perjanjian Lama, ini kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen ini. Iya tuh, betul. Saya setuju itu abangku. Ya, betul. Iya.
Cuman saya nggak tahu kok bisa. Kok bisa dikonfirmasi Bentar dengan kitab lagi orang si itu? Julio ini dia akan mengatakan dia orang Israel dan Indonesia ini milik Israel begitu. Ya, Karena begitu tingginya tingkat iri hatimu itu dan apa ya aku bilang ya, kurasa air putihmu pun nggak bisa diminum orang. Ini masih gini ya, pas yang dibilang inspirasi. Ini kitab Kristen ini sudah disatukan dengan kitab Judaism. Jadi jangan kau merasa ketika kitabmu ada di kitab lain, kau merasa oh kitab kami kalian ambil, nggak boleh gitu. Itu bahasa anak baru lahir, Julio. Bukan seperti itu. Tolong kau dewasa dikit. Aku maksudnya sebagai gini. Kristen ya, dibilang kau nggak sekolah, orang yang nggak sekolah aja punya attitude loh. Ya, Gini kakak. seimbangkanlah dengan dewasa besarmu sekarang. Pikiranmu itu coba majukan. Oke. Aku bilang air putihmu pun tidak akan bisa diminum orang kalau kau masih memakai prinsip seperti itu. Ya, dewasa kau dikit supaya bahagia kau. Oke, siap. Kita cari datanya dulu Pak Julio ya. Tuh. Kalau kita baca di bilangan 20 nomor 1 sampai 13. Aduh, itu tetap dikutip dari ini ya. Tetap dikutip dari perjanjian lama. Lagi dia. Iya. Itulah. Ini kan kita perbandingkan. Tadi iya katanya, tapi kambuh lagi. Itu aja. Ini kan perbandingan Pak Julio. Harusnya kamu ambil dari kitabmu yang kamu jelaskan, gitu loh. Pak Julio, semua para nabi di dalam Al-Quran itu dimuliakan, tidak ada dihinakan. Pertanyaannya, para nabi yang ada di Al-Quran, di kitabnya Pak Julio, itu dimuliakan atau dihinakan? Itu aja dulu. Oke, saya setuju itu. Nggak apa-apa, dimuliakan semua. Iya, di dalam Bible dimuliakan atau dihinakan? Itu aja dulu. Jenos. Jadi kalau si Julio ini sebenarnya harus paham juga ya referensi dari semua kitab. Nggak ada satu kitab kebenaran karena kitab itu ditulis manusia, sama manusia yang kau baca. Jadi referensi itu perlu. Semua kitab harusnya kau baca juga untuk memperluas. Contoh misalnya, ya Alkitab yang kau pegang itu ada ditulis tentang nama Azazil di Imamat 16. Dari mana kau kenal Azazil kalau nggak kau buka surah Al-Baqarah ayat 34? Di situ kau harusnya lebih wawasan kau tuh dibuka gitu loh. Karena kalau kau berpanutan kepada satu kitab, apa kebenaran apa yang kau dapat dari situ? Kesesatan iya. Yang pengkanan manusia, yang nulis manusia. Mau kau validkan? Konyol kau. Paham kau? Jadi kita nggak bisa mengambil satu perspektif aja Pak Julio. Nggak bisa kita mengambil satu perspektif. Itu harus ada perbandingannya. Oke. Coba tanya dia bang. Harus ada Kenal nggak perbandingan. dia Azazil bang? Coba Julio, siapa Azazil? Nggak tahu bang. Nggak tahu. Tapi kenapa ada tertulis dalam kitab? Di Al-Quran ada juga. Ya itu diterangkan di surah Al-Baqarah 34. Kalau kau mau kenal siapa Azazil. Oh, jadi ditulis di dalam Alkitab ada juga. Kau buka lah. Kau punya Alkitab nggak situ? Nggak ada bang. Dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Yahweh dan sebuah lagi bagi Azazil. Kau tentu bertanya, kenapa sesembahanmu yang kau anggap Tuhan ini harus dipersembahkan kurban kambing, tapi ada nama lain di situ? Lalu siapa di samping sesembahanmu ini, Azazil ini? Ini yang kau perlu tahu dan kau buka dari referensi kitab lain. Kalau kau langsung bilang ini yang paling valid. Apa yang valid di dunia ini? Kita buka aja langsung. Buka surah Al-Baqarah 34 bang. Baik. QS 234. Ini masih dasar aja kau udah nyangkut. Gimana kau mau nyampe kesadaran gitu? Bolehlah bang. Bolehlah abangku. Bacakan bang, apa isinya?
Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali si iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Banyak lagi tuh Bang ya. Baqarah 34, Al-Araf 11, Al-Hijr 28. Itu menerangkan tentang siapa itu Azazil. Si iblis di sini merujuk kepada Azazil di sini. Ini si iblis ya. Si iblis ini namanya Azazil, Pak Julio. Kalau di dalam Islam. Julio ini percaya Yahweh? Kenal Yahweh nggak, Julio? Nggak kenal. Ya itu sesembahan Nabi Musa. Iya. Tapi kenal tidak, tapi tertulis di dalam kitab perjanjian lama. Kalau kenal langsung, secara langsung, enggak. Artinya ada historiknya, gitu loh. Iya, jadi semua kitab itu bentuknya puzzle ya. Kau salah susun, maka arah akhirmu akan berbeda. Kalau salah susun. Iya, itu bisa jadi bumerang gitu ya, Bang ya? Iya. Makanya dalam buku itu jangan kau anggap suci. Yang suci itu kau yang membaca, bukan kitabnya yang suci, Julio. Kertas kau sebut suci dari mana? Makanya, iyalah, kau yang disebut suci. Mana ada kertas disebut suci? Oh, berarti semua sama juga kayak di Al-Qurannya. Semua kitab di dunia ini, kalau kecuali kau bisa buktikan ada yang gedebuk dari surga, baru aku yakin itu suci. Oh, oke. Terima kasih. Seperti itu. Saya terima itu. Iya, betul. Berarti wahyu? Wahyu itu abang percaya? Wahyu itu kan penglihatan. Dan penglihatan itu ditulis orang, pendapat orang. Kau pun bisa tulis wahyu. Kenapa nggak bisa? Oke. Coba aku tanya, ramalan 2030 nanti gimana Indonesia, Julio? Pasti kau dapat. Indonesia emas. Nah, itu wahyu kan? Betul. Bisa terjadi dan tidak terjadi. Ya sudah. Apa ya kau mesti jadi sakot banget lihat kitab? Gini pikiran agak lain lagi nih abang Kumio ini. Jangan salah, Bang Mio ini kodamku di Komal. Belum tahu dia. Jangan gitu kok, Bang. Jangan buka kartu ya, jangan buka kartu. Alak bata ini. Saya tidak mau buka kartu. Cukup kita berdua aja yang tahu. Iya, artinya miris juga ngelihat kalau ada serangan-serangan dari Kristen-Kristen ke Islam tuh miris kan ngelihatnya. Bukan miris. Kalau omong seperti itu kan adil. Jangan bela yang ini yang benar, yang ini yang benar. Berarti kertas yang ditulis itu manusia yang tulis. Memang manusia. Mana ada yang gak ditulis manusia? Berarti kan di Al-Quran juga manusia, satu manusia yang tulis. Apa yang ini? Kan? Ya kau baca kisah manusia, tapi yang perlu kau jaga namamu di kitab kehidupan. Ada kan tertulis di Wahyu kan? Supaya namamu tidak terhapus dari kitab kehidupan, betul? Tapi namanya sejarah itu saya udah, pertanyaanku sekarang nama yang mana yang dituliskan di dalam kitab kehidupan itu? Proper name-mu atau personal name-mu? Contoh ya, ini kau mungkin nggak paham tuh proper name. Proper name itu kayak Julio, ini nama akunmu ini, Julio. Ada lagi misalnya Budi, nama akunmu. Tapi nama aslimu Amir. Yang tertulis di kitab kehidupan surga itu yang mana? Proper name. Berarti si Amir. Yang ada di KTP-mu. Ya. Nah, berarti surga dan Dukcapil satu link gitu. Enggak, aku tanya kau dulu. Biar aku tahu ada linknya dari surga ke Dukcapil sini. Jadi nama personalmu pun kok nggak paham, gimana kok bisa tercatat dalam kitab kehidupanmu gitu loh. Sekarang kok sebut-sebut nama gitu ya kan. Yang kau sembah itu nama atau yang punya nama? Manusia yang jangan lagi nanti. Iya, ya. Jadi cek dulu internetnya dari surga ke Dukcapil ya. Sipil disamakan dengan Tuhan kan tidak mungkin. Iya, kalau terhapus namamu di kitab kehidupan gimana apa jadinya?
Ke neraka kok kan? Betul. Nama saya yang mana ditulis? Nama saya yang Julio ini nama yang baptis. Oke. Nggak tahu dia. Kok bisa beda Bukan nama yang tercatat di catatan sipil, bukan. Julio. Jadi kau nanti kalau kau ke surga bawa KTP-mu ya, Julio. Kau paskan kitab kehidupan itu yang ditulis Yohanes itu, oke? Iya. Materai kehidupan. Materai kehidupan. Orang ilusi. Jadi gitu Bang Inspirasi ya. Jadi orang-orang Kristen ini harus menjaga namanya agar tidak tercoreng dari kitab kehidupan yang ditulis di Wahyu itu gitu Bang. Cuman masalahnya nama apa yang ditulis itu doang. Jadi ya. Nah, nama aku nggak pernah. Padahal sebenarnya di kitab Wahyu itu yang di materi itu hanya 144.000. Kuotanya itu kuota. Kuotanya cuma 144.000 kuotanya. Biar kau tahu kok, kami ini penggugat surga ini Julio. Oh jelas. Andai kata Kristen yang benar ya, Bang ya. Kristen yang benar. Oh, kita gugat itu. Sama, kalau andai kata di surga juga tidak ada bidadari, saya juga ikut mendugat Bang Inspirasi. Betul. Saya bilang, saya demo. Betul. Saya gugat. Pangeran sama bidadari. Oh iya, harus ada bidadari di sana. Kita ini penggugat surga ini. Jangan bidadari saya. Kan perempuan rugi nanti, harus ada juga pangeran. Menggugat kita. Iya. Aneh juga ya. Iya. Di situ kan 144.000 yang tertulis dari 12 keturunan Bani Siriwir. Kugugat. Kenapa Pak Julio masuk surga? Ini Pak Julio, cek dulu KTP-nya. Kita lihat dia dari keturunan mana. Oh bukan dari situ. Kenapa masuk surga? Kita berarti nickname-nya berlaku Bang Inspirasi. Itu dia. Iya. Kau jaga tuh nomornya tuh. Gugat. Ya kan kita gugat. Makin ribet aja masuk surga ya Julio ya. Makin pusing aja nih. Gimana nih? Mendingan cari yang 72 bidadari itu saja. Goyang dia Bang Inspirasi malam ini bener. Biar pesta fondasinya. Kita di sana. Sudah roboh. Goyang-goyang. Ya, mendingan cari yang 72 bidadari, cari yang 72 pangeran supaya kita berpesta kan. Coba aku tes kau dulu Julio. Kalau yang 12 ini aku yang mengumpulkan dan salah satu dari antaramu adalah iblis. Siapa iblis dalam Alkitab Julio? Injil. Tahu Bang, nggak tahu. Itu aja kok. Ini aku ulangin ya. Yang 12 ini aku yang pilih katanya. Tapi salah satu di antaramu adalah iblis. Nah, di dalam Injil itu berarti iblis sudah ketahuan kan? Sudah ketahuan nggak? Terus. Nah, itu kalau kau cerdas apa harusnya? Makin hancur pondasi itu ya. Pemegang kunci surga terakhir. Pemegang kunci surga terakhir. Betul nggak baru nih? Telah diserahkan kunci surga kepada Petrus. Jadi gini Bang, gimana kalau kita tawarkan Tuhan yang baru ke Julio ini Bang, biar agak lebih nyata sedikit ya kan? Enak. Ini langsung dijawab doamu Julio kalau kau pakai dia, ya, namanya AI. Nah, gimana, Julio? Oh iya tahu. AI ya. Nah, jadi gini Julio ya, kalau aku berdoa Tuhan berikan aku sepeda motor malam ini gitu, atau besok lah dalam 1 minggu ini, kira-kira dijawab nggak doaku Julio? Enggak. Ngapain kau bertuhan kalau enggak? Ya, artinya
Artinya gini Julio ya, bukan artinya mau menggoyang kau, enggak. Supaya kau nggak jadikan agamamu itu jadi kesadaran palsu gitu loh. Gini, tidak mungkin kita doa malam ini dia kasih memang. Nah, kalau itu semua orang sudah bisa begitu, itu kan abang pertanyaannya seolah-olah kayak kenapa saya nggak mau tanya? Jangan salah loh, sebentar saya masuk Wahid ya. Ada kejadian kemarin waktu pas mau naik haji pesawat, dia ketinggal orangnya, nggak boleh naik pesawat. Dia cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, buktikan kekuasaanmu, saya harus berangkat haji dengan pesawat ini. 3 kali pesawat bolak-balik, bayangkan. Itu saya percaya. Nah itu buktinya bisa. Ada hal-hal yang dalam keadaan sulit bisa terjadi. Tapi masih bisa kan? Ya, saya duduk seperti ini, saya langsung bilang, Tuhan berikanlah saya mobil Pajero Sport biar besok saya naikkan, tidak mungkin. Tapi Tuhan itu mau menyatakan kuasanya ketika kita dalam keadaan sulit. Kayak tadi, saya setuju bang. Katanya tidak bisa. 2015 kalau nggak salah itu, dia berdoa, Tuhan aku mau berangkat naik pesawat Lion Air. Saya setuju itu bang. Ya kan? Iringi langkahku katanya. Sampai di bandara telat pesawatnya, berangkat udah duluan. Kecewa dia sama Tuhannya. Ya, 30 menit kemudian dia baru dapat kabar pesawatnya jatuh di laut. Ya, saya setuju. Nah, dia gembira, jawab doanya kan jawab Tuhan tuh gimana? Sebenarnya kalau terima kasih Tuhan, doa sebenarnya kalau gimana tuh Julio? Awalnya kecewa dia. Jadi abang, kalau sama Julio ini ganti Tuhan lah saja dulu. Perbaiki Tuhanmu Julio, biar hidupmu diperbaiki oleh Tuhan. Iya, ganti saja Tuhan. Begini Julio, kalau 3 Tuhan saja tidak mampu memperbaiki hidup kamu, maka pilihlah 1 Tuhan dulu. Tambah 3 Anda paling sempurna gitu loh, Pastor Lodi. Kayak Pastor Lodi ini paling sempurna kulihat ini. Dia sudah tahu bahwa saya ini hidup tidak baik. Dari mana Anda menilai saya seperti itu? Pastor Lodi. Kenapa Julio? Selalu beda Pastor Lodi dengan saya. Anda menilai saya itu hidupnya tidak baik. Dari mana Anda bisa? Dari cara bertuhan saya tidak baik. Enggak lah. Anda baru hanya di Indonesia, Anda tidak keluar sana. Jangan berpikir seperti Anda orang yang tidak bertuhan tapi hidupnya makmur. Makmur. Bukan patokan dari situ. Kalau ukur ke duniawi itu kalau begitu. Iya. Kalau seperti itu lebih jago ateis yang tidak punya Tuhan. Berpikir karena Tuhan orang beda, kehidupan orangnya tidak baik. Kalau kau berpatokan dari situ Julio, kamu cari seluruh orang di dunia ini. Ada tidak 1 orang yang mati bawa rokok 1 bungkus? Ada atau tidak? Ya, jadi kalau patokan di harta, tidak ada. Jadi Anda harus perbaiki dulu. Jangan dulu kau main jauh-jauh nanti tambah tersesat. Main di daerah ketuhanan saja dulu. Anda perbaikin kata-katamu dulu. Jangan bilang kau bilang. Oke, saya mau tanya sama kamu, Tuhan kamu 1 atau 3? Tuhan kamu 1 atau 3? Jadi memang otak. Nah, macet kan? Saya tanya dulu, Tuhan kamu ada berapa Julio? Udah sekian lama debat itu tanya terus itu nggak udah. Nah, karena di situ begini Julio, kau punya mobil. Begini Julio, kau punya mobil. Kalau mobil itu rusaknya ban, berarti ban diperbaiki. Kalau kau beda, yang rusak ban, mesin kau perbaiki, makanya tambah rusak mobil kau. Yang rusak di kekristenan itu adalah Tuhan. Perbaiki ketuhanan kamu, biar Tuhan yang perbaiki semua itu. Pastor Loading. Yang rusak di kalian itu Julio, yaitu ketuhanan kalian. Perbaiki. Kalian pengen menjelaskan tentang ketuhanan, seakan-akan Yesus itu lupa menjelaskan tentang Tritunggal ini. Kalian menjelaskan tentang Yesus itu Tuhan, seakan-akan Yesus tidak sadar kalau dirinya hidup di dunia itu adalah Tuhan.
Padahal sudah jelas Yohanes yang rusak sama kalian itu di Yohanes 17:3 itu. Perbaiki itu setiap hari baca sebelum tidur. Minimal 3 kali. Sebelum tidur 3 kali baca. Setelah bangun 3 kali baca. Enggak Bang Udin. Kalau ku tengok ini teman-teman Kristen, ini kebanyakan ia berpatokan terhadap kehidupan duniawi. Iya kan, ia sukses, banyak duit dan segala macam, seakan-akan Tuhan mereka ini yang paling benar. Bukan. Siapa yang mengukur Tuhan dengan hal-hal seperti itu? Enggak, saya enggak mengatakan Pak Julio, saya mengatakan kebanyakan orang Kristen. Dia mengukur suatu kebenaran tentang ketuhanan itu kehidupan duniawinya. Padahal Betul kehidupan sekali, dunia Bang. itu hanya semua fana. Betul sekali. Yang kita inginkan itu bukan kehidupan duniawi yang sementara, tetapi kehidupan yang kekal nanti, kehidupan setelah kematian, itu yang kekal. Jadi jangan bilang begitu. Ada juga orang kaya yang hatinya baik, membagi-bagikan, bangun masjid, bangun apa, bagi-bagi hartanya. Itu jangan kita Tetap neraka jahanam kalau tidak masuk Islam. Terloading kau. Iya. Selalu yang tidak benar. Sekarang saya mau tanya. Lanjut Bang. Masuk. Sekarang begini Julio. Ini detik-detik menghilang dia ini. Seperti Tuhannya ketika mereka hendak melempar dia nih. Ini kelakuan dia nih. Ini kelakuan dia nih. Walaupun kamu itu Julio, walaupun kamu itu kaya, kamu bangun masjid, memberikan pertolongan kepada anak yatim piatu, kamu berbuat baik dengan uang kamu itu. Tetapi kalau kamu tidak syahadat kan hilang kan? Nah ini kelakuan Kristen kan? Beda-beda tipis sama Jailangkung kan? Datang tadi undang, pulang tadi antar. Kalau satu lagi. Goyang dia ya. Iya. Ada lagi naik ini. Yang kayak gini nih. Kayak bukan Kristen ini. Dijauhin kayaknya. Kejauhin kayaknya. Kejauhin dia. Saya Kristen. Enggak percaya saya Kristen Bang. Enggak percaya saya. Kopi ya. Saya enggak percaya kalau gue Kristen Bang. Piye? Kok nggak percaya? Oke. Masuk Bang Luding. Gini Bang, dari tadi ini kan ada yang menyamar-menyamar jadi Kristen, kan? Kalau Anda mengakui bahwa Anda Kristen, sebelum Anda bertanya tentang Islam, kita uji dulu Bang. Karena di sini Kristen bertanya sebebas mungkin, tapi Kristen harus diuji dulu. Betul atau tidak dia Kristen Bang? Bentar, kita uji. Iya. Karena jujur Bang Raja, jujur ini saya curhat sedikit sebelum masuk ke Bang Luding. Saya Bang, capek menghadapi orang-orang yang mengaku Kristen padahal bukan Kristen. Capek loh saya. Kok harus mengerti perasaanku kayak gimana? Sakit. Capek. Siapa saya bernarasi sama siapa saya? Rokok habis, kopi habis, kuota sekarat. Ini lagi sudah mau tanggal 20 jatuh tempo wifi. Aduh, ya besar. Mas, kan kami di atas. Kami di atas Mas. Mekan bernarasi sehat kami Mas. Mekan di atas. Nah ini. Oke. Saya uji kau dulu. Di sini di Matius 12:15 perikopnya ini kita harus satu perikop ya, tidak boleh loncat-loncat. Kalau loncat-loncat itu kodok. Di sini dikatakan Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba ini dituju kepada siapa? Tuhan ini dituju kepada siapa? Silakan. Bukan Kristen ini, bukan. Bukan Kristen kan? Menyamar semua ini. Menyamar semua ini. Mas, dinaikkan ke atas Mas supaya kami searah, yang di bawah jangan boleh berbicara, jangan dicampur, gitu kan? Iya, makanya dites dulu. Itu Bang Loding nanya, dites dulu. Gimana saya mau nggak searah berbicara nih? Makanya dijawab. Jawab dulu. Ini Yesus hamba Tuhan. Nah, hamba ini dirujuk kepada siapa? Tuhan ini dirujuk kepada siapa? Silakan. Ya.
Oke, baiklah, saya akan Tuhan itu diruntuhkan pada Muhammad, hamba itu pada Aisyah. Bukan Kristen, bukan Kristen. Bukan Kristen. Bukan Kristen. Apa aku bilang? Dari tadi tidak ada Kristen, apakah mereka sudah punah kan? Dari tadi. Bayangkan, saya buka Komal sudah 12 jam lebih gini, 12 jam lebih ini saya duduk di kursi. Banyak kali, tidak ada yang mengaku Kristen. Mengaku Kristen, bukan Kristen itu. Makanya Bang Inspirasi saya selalu bilang, Komal Bang Inspirasi ini silakan kalian bertanya tentang Islam dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi kita diuji dulu kalau kalian Kristen betul. Iya kan? Betul. Ya, karena soalnya dari tadi merusak ke citra Kristen itu sendiri, betul, Bang. merusak nama baik. Merusak nama baik. Yang awalnya ia menghujat Islam dan segala macam, ya kan? Nah, ujung-ujungnya dia bukan Kristen ternyata. Aduh, ini. Ujung-ujungnya kita juga yang disalahin, Islam yang disalahin. Padahal nanti kita dikirain Pak Bom-Bom, Komalnya menginspirasi menghujat, ya kan? Padahal kejauhan yang naik. Padahal kejauhan yang naik, makanya dikasih pohon. Gak enak loh, Pak Bom-Bom. Bener gak, Hi? Bener gak? Gak enak loh kita sama Pak Bom-Bom. itu rekaman Pak Bom kemarin, kenapa dia itu? Apa? Suka cerita. Wajah. Marah-marah dia. Sampai Sofiatun pun dia marah sekalian itu. Padahal berkawan mereka satu Komal tuh. Iya. Pecah kongsi sekarang dia tuh, pecah kongsi. Pecah habis. Pecah mereka gara-gara Tuhan. Kalau kan saya pernah bilang tuh sama Pak Bom-Bom, mending begini Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom sama Lidara sama Sofiatun kan bertengkarnya waktu habis Pak Bom-Bom diskusi sama Gunda Juma kan. Saya naik lama sekali. Saya bilang begini Pak Bom-Bom, Tuhan kalian kan 3. Ya sudah Pak Bom-Bom ambil 1, Sofiatun ambil 1, Lidara ambil 1. Biar netral kan. Langsung saya di-kick. Kalau ada hal yang gampang bukan apa dipersulit kan? Iya, jadi yang banyak sekarang ini kejawen-kejawen, Ai. Kejawen. Percaya nggak? Pokoknya Bang Meo, kalau sudah ada Kristen 2 ekor di Komal, itu kita orang Islam jadi wasit itu. Jadi wasit. Tidak bisa diskusi sama kita. Satu mengatakan Tuhan itu satu bilang Tuhan 3. Sudah konsili dulu. Kita jadi wasit. Contoh siapa? Oki. Itu siapa? Kesaksian Kristen itu. Oki. Dia selalu bernarasi kan? Kristen bukan agama. Kristen adalah pengikut Kristus. Agama tidak menyelamatkan. Saya naiklah, saya bilang pantas Tuhan kalian nyangkut di kayu salib. Agama tidak menyelamatkan. Terus dia tanya, Loding kalau menurut kau agama itu apa? Saya bilang agama itu dari bahasa Sanskerta. Tidak agama, kacau. Berarti orang yang beragama itu orang yang tidak kacau. Karena Kristen bukan agama, makanya kacau di ketuhanannya. Bapak bukan anak, anak bukan bapak, bapak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Tuhan. Hanya tidak ada Tuhan mereka sekarang kan? Bapak bukan bapak. Serba salah, aku dan Bapak adalah satu. Berarti ketika Maria menggendong Yesus, Maria gendong Bapak dong. Kan yang di dalam Islam kan diajarkan jangan menghujat agama orang lain kan? Iya kan? Ya. Karena Kristen bukan agama. Boleh. Dihujat aja. Hajar. Nah, kita sabar dulu.
Oke, lanjut. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Oke. Pak Yohanes, abangku, selamat pagi Pak Yohanes. Pak Yohanes, salam. Pak Yohanes, salam. Pagi. Pak Yohanes ke gereja atau ke masjid? Kalau ke masjid namanya dirubah dulu Pak Yohanes ya. Itu dia. Pak Yohanes berapa nih? Yohanes 17:3 atau 14:6? Aku lagi jalan. Ya. Pak Yohanes ini yang Pak Yohanes yang dekat rumahnya ada pohon. 13. Pak Yohanes di dekat rumahnya atau sekitar rumahnya ada pohon. Ada enggak? Matius nggak? Enggak, pohon dulu yang gue tanya, Bang. Pak Yohanes di sekitaran rumahnya ada pohon enggak? Pak Yohanes. Pak Yohanes, di sekitaran rumahnya ada pohon enggak di situ? Pak Yohanes. Waduh. Wah, bukan Kristen kayaknya, Bang Bobo. Kan ngopi. Aku dan Bapak adalah satu. Tidak dapat mendengar suara. Bukan Kristen kan? Bukan Kristen. Kejawen ini. Kejawen. Ya. Oh, Tuhan itu. Biasanya kalau Kristen itu naik langsung nyerocos, ya kan? Biasanya, ya kan? Biasanya langsung coba buka hadis Muslim 5.400 langsung 5.000. Biasanya. Silakan teman-teman roh penghibur kalau ada yang mau lagi. Biasanya. Yang saya heran begini Bang Palopo. Kalau di Islam itu kan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada setan yang terkutuk kan? Salah. Datang Kristen Tuhannya yang terkutus di kayu salib. Yang takutnya begini, jangan-jangan setan yang terkutuk di Islam ini Tuhannya orang Kristen. Takutnya itu. Ya salam. Bang Palopo, jadi itulah teman-temannya, kalau di Islam itu nikah boleh 3 tapi Tuhan cukup 1. Kalau di Kristen terbalik. Ya, nikah cukup 1 tapi Tuhan boleh 3. Lanjut. Ya. Farodo monitor, Farodo Gaya, Bang Farodo monitor. Farodo monitor, Bang Farodo. Panggilan ketiga buat Bang Farodo monitor. Bang Farodo. Oke, enggak ada. Kita turunin. Host. Kalau ada yang nama Yohanes nanti dilihat di belakangnya. Kalau Yohanes 13 jangan kasih naik, bukan Kristen itu. Kalau Yohanes 13:3 boleh. Aduh. Bang DFD monitor, Bang DFD. Oh, Bang DFD dari tadi naikin. Saya enggak siapa. Bang DFD monitor. Halo, selamat pagi. Iya, Bang. Iya, pagi, Bang. Siapa abangku? Bang DFB Muslim atau Kristen abangku? Saya Kristen, Bang. Oh, aduh. Kayak bagaimana nih Bang Uding? Saya aman. Aura saya tuh adem-adem seperti air. Nah. Ini DFB kok di Papua ke di Ambon? Saya di Papua. Wah, debt collector ini. Debt collector. makanya tadi dia diam saja, itu dia cari tahu siapa punya ansuran yang terlambat ini. Saya mau kasih keluar SK-in. Saya bercanda sama kau saja. Saya bercanda saja. Aman. Iya, grupnya mata. Iya, dia ini Bang.
Grup mata elang. Iya, mata elang ini. Kalau saya di grup itu elang maut, makanya mereka tidak bisa datang ke saya toh. Bunyi di bawah tembak dar jatuh. Kok Papua di mana? Jayapura. Oh, di Jayapura. Kan di Papua itu kan ada Papua kota, ada Papua hutan toh. Alhamdulillah kalau kau di Jayapura sudah. Kau dari Kristen mana ini? Protestan. Es dulu. Enggak ya? Yakin kau Kristen nih? Dari tadi banyak sekali menyamar Pak C. Jangan kau menyamar lagi. Oh, parada sih kira. Iya, dari tadi banyak sekali menyamar Kristen. Ada yang bilang Tuhan itu 3, ada 1 sampai 4, sudah bukan Tritunggal jadi Fortuner. Saya sampai heran itu. Lanjut dulu Bang, kalau saya beli rokok, habis saya punya rokok ini. Saya belum bisa bercem. Tapi Pak C ini baik ya. Sehat hari ini ya, Pak C ya? Oh, sehat puji Tuhan. Nah, itu yang penting besar. Ya berapa Papua sekarang? Sekarang sudah jam 8. Jam 8 Matahari terlalu naik tempo di sini. Oh ya. Makassar ini jam berapa? Jam 7 kan? Iya, apa sih yang mau bicara kita ini? Asal jangan masalah tagihan ya. Ya bagus saja, makin mempertajam sih menurut saya. Tuhan itu satu. Itu maksudnya hal yang tidak semua orang bisa mengerti dengan secepatnya itu bahwa Tuhan itu satu. Nah ini setuju. Nah, ini artinya sepanjang hidup kita ini kan harus belajar terus ya Pak C ya, betul? Ya. Iya. Nah sekarang saya mau tanya, kenapa masih Kristen Pak C? Karena saya masih pegang Tritunggal, Pak. Oh, Tritunggal. Ya. Tritunggal itu 3 Tuhan kah? 1 Tuhan kah, Pak? 1 Tuhan, Pak. 1 Tuhan. Ada 3 Tuhan, tidak ada. Bapa itu Tuhan atau bukan? Bapa. Dia itu yang Tuhan, sumber segala sesuatu. Tuhan ya. Yesus Tuhan bukan? Yesus itu firman, Pak. Oh, bukan Tuhan. Tuhan. Dia firman yang hidup, perkataan dari Bapa itu. Jadi kalau ke arah Tritunggal kan pembahasannya kayak begini, Pak. Jadi it's okay. Yesus adalah firman, bukan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 katanya Tuhan, Bang. Iya. Yang lahir Tuhan. Lukas 2:11. Hari ini telah kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang aku adalah guru dan Tuhan. Nah, guru dan Tuhan ini kan harus dipisah. Iya, konteks sudah benar Bang, Yesus itu Tuhan. Ya, 1 dalam Tritunggal itu kalau disebut 1 dalam Tritunggal. Yesus Tuhan. Roh itu Tuhan ya? Roh itu kekuatan atau power, kekuatan Allah yang aktif di dunia dan di hati orang percaya akan Tritunggal ini, gitu. Jadi gimana ini Bang Pacil? 3 Tuhan ini. Tuhan 1, Allah Bapa itu Tuhan, nggak ada. Oh, Yesus bukan Tuhan. Ya dia firman lah, Pak. Oh, bukan Tuhan ya? Iya. Yohanes 1:1 firman adalah Allah. Mana? Iya. Kan firman kan perkataan Allah, Pak. Itu yang harus dibenarkan dulu toh. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan, tapi firman Allah. Oke, firman Allah. 17:8 Yesus menerima firman. Gimana itu? Firman menerima firman. Dia kan menerima perkataan Allah itu, Pak. Ya katanya Yesus adalah firman. Iya, perkataan Allah. Firman adalah perkataan Allah, Pak. Begitu toh. Firman adalah perkataan Allah dan Yesus adalah firman. Wujud manusianya. Wujud manusianya. Ya. Nah, begitu. setelah wujud apa?
setelah firman menjadi wujud manusia, apakah manusia itu masih firman? Perkataannya harus dibedakan lah Pak. Tubuh manusia beda dengan firman. Firman adalah ucapan. Oh, tapi sudah bukan Tritunggal ini. Hanya Tritunggal lah Pak. Ini Tritunggal bahasa Wanes ini Bang. Dia sudah ikut 1 Korintus 86. Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Bukan Tritunggal sudah. Ini Tritunggal Pak. Kalau Tritunggal, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah Elohim, Tuhan. Berarti bukan Tritunggal. Satu langkah lagi, asyhadu, selesai. Mungkin Bang Palopo, Pace ini dia apa Pak? Pace kok Tritunggal yang versi Papua kah? Saya badan intelijen Tritunggal. Saya paham. Bukan, kau punya Tritunggal ini lain-lain. Oh tidak, ini sudah tepat sudah yang saya sampaikan. Oh berarti yang betul ini, berarti sisa satu langkah saja. Kau mau ganti Tuhan kah tidak? Tidak. Mau ganti bagaimana? Ke Muslim juga sama kok. Punya Allah yang sama seperti Bapa, Allah Bapa. Ya betul. Terus apa yang kita memperbincangkan masalah Nabi Muhammad? Berarti itu bukan Tritunggal. Terus nggak ada sih sebenarnya, semua ajaran baik kok. Coba kau punya kitab situ tidak? Kasih tahu saja di mana. Di Yohanes 14:16. Ya, lanjut. Coba baca Yohanes 14:16. Jika ayat 14 itu, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. 16. Yohanes 14:16. Iya, Yohanes pasal 14 ayat 16. Iya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini kan masuk Tritunggal ini, konsekuensi saya sampaikan. Iya. Itu orang siapa yang dia minta itu? Maksudnya? Itu yang diminta apa? Orang toh? Seorang itu Roh Kudus tuh maksudnya. Itu tertulis orang bisa dilihat atau tidak? Coba nanti saya tidak tahu, cuma coba nanti kembali ke konteks bahasa yang asli itu pasti tidak menimbulkan orang. Oke, baik, kita Karena kembali. Izin sebentar ya host ya, boleh? Masuk. Masuk. Oke, kita nanti, ini. Masuk. Oke. Nanti itunya di belakang aja ya, belakang panggungnya. Ini saya buka yang dia punya. Di situ Pace itu kalau kau baca baik-baik itu bagaimana saya mau bilang berat hati, saya bilang sudah. Di situ kayaknya Tuhan salah kirim itu. Masa yang diminta kipas, ibaratnya kita minta kipas angin, yang datang kipasnya, anginnya tidak datang itu. Jadi coba kau lihat sini, saya buka ya. Ya, lanjut Pak, lanjut. Nih. Ini kita mencari kebenarannya. Di sini Yohanes 14:16 ya. Ya, itu sudah. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong ya. Betul ya? Oke, kita lihat original teks seorang penolong. Coba. Seorang penolong nih. Seorang penolong ini kalau kita klik, apa yang dia keluar sini? Parakletos. Ya? Ini Yohanes 14:16. Kalau di Yohanes 14:17, sabar. Kalau di Yohanes 14:17 kan yang datang roh kan? Ya. Yaitu roh kebenaran, betul? Oke, kita buka roh kebenaran. Nih. Di sini dia tulis apa nih? Pneuma. Nih saya kasih satu analogi sama Pace nih. Ketika Pace minta saya rokok dan saya berikan Pace korek, itu salah apa benar? Salah lah, tidak sesuai. Salah kan? Yang diminta sini adalah parakletos. Tetapi kenapa Bapak kasih pneuma?
Apakah salah kirim? Kayaknya Ini kan kita sudah kembali ke original teks ini. Iya. Yang diminta ini loh, Yohanes 14:16, yang diminta Parakletos. Tetapi Bapa memberikan pneuma. Ini ibaratnya seperti tadi Pak Ceko minta saya rokok tapi saya kasih kok korek. Coba saya coba luruskan Parakletos menurut saya pemahaman dulu ya. Mungkin Parakletos ini dia itu kayak yang berarti seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus akan menjadi penolong yang serupa dengan Yesus yang telah mendampingi mereka. Mungkin itu yang saya paham sih. Karena dalam itu tidak bisa lari dalam konsep Tritunggal kalau dari perkataan firman Yesus. Begini Pak C, kau baca di situ, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong. Berarti yang diminta orang bisa dilihat, tetapi yang datang roh tidak bisa dilihat. Kenapa yang diminta yang dilihat, tetapi yang datang yang tidak bisa dilihat? Ketika kita kembali ke original teks sama, yang diminta adalah Parakletos, tetapi yang datang pneuma. Berarti ini dengan akal logika kita sudah salah. Oh, ini dia salah kasih saya ini. Korektur sudah. Iya, memang saya Lanjut dulu yang Bang Meo mau masuk, silakan. Coba kau jabarkan itu, coba. Silakan. Saya sudah paham itu. Jadi siapa itu yang diminta itu siapa? Itu perumpamaan, Pak. Nah, bagaimana perumpamaannya itu? Seperti apa itu? Seperti yang tadi saya jelaskan tuh. Macam Yesus menyebut penolong ini itu sebagai roh kebenaran. Kan Roh Kudus pribadi dalam ketiga Trinitas itu. Iya, dan tapi kalau menjelaskan tentang keberadaannya, perannya dalam kehidupan orang percaya kan itu penerapan Roh Kudus kan yang tadi saya bilang bahwa kembali ke Trinitas, bahwa Roh Kudus adalah kekuatan Allah dalam diri orang percaya. Dan sekarang yang kau yakin di situ yang diminta apa itu? Roh Kudus. Iya, itu Roh Kudus yang diminta. Berarti selama Yesus hidup di dunia Roh Kudus belum datang. Kan ada firman, pembimbing, penolong dia sendiri. Jadi ketika dia naik ke surga itu baru Roh Kudus mulai bekerja. Bukannya Roh Kudus bekerja? Bukannya Roh Kudus sudah mulai bekerja waktu Yesus masih di dalam kandungan Bunda Maria? Ketika Bunda Maria didatangi oleh apa? Elizabeth? Kayaknya firman itu. Karena kan di dalam kenaikan Yesus Kristus kan dia menggambarkan untuk para rasul menunggu sampai nanti ada Roh Kudus turun, baru mereka berani. Itu kalau kau pelajari baik-baik Pak C, itu yang diminta itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau kau izin sedikit, saya netral ini. Kalau kita mau tahu tentang siapa itu roh penghibur, coba buka di 16:7 Yohanes. Coba apa Roding? Yohanes 16:7. Oke, baik. Yohanes 16:7. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah itu tuh. Pertanyaannya, waktu Yesus sebelum pergi udah muncul belum Roh Kudus itu? Ada, waktu dibaptis sudah muncul dia. Itu Roh Kudus menampakkan diri sebagai burung merpati itu. Itu kan masukkan kenapan nubuat, Pak. Nah, berarti gagal ayat ini. 16:7 tadi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Gampang kok. Benar itu. Lanjut Pastor Loling.
Mungkin Bang Meong mau masuk, silakan Bang Meong. Tambah sedikit. Siapa tahu pasti bisa ganti Tuhan pagi-pagi ini. Lanjut dulu Bang, aku baru bikin kopi nih, baru nyampe. Oh, siap. Atau Nah, gimana itu? Dulu toh. Ya, saya sendiri di sidang begini. Wah, soalnya saya sudah marah, saya sudah mengerti. Saya aman. Harus diberikan pemahaman, fokus konsen ini. Betul. Fokus dulu ke 16 itu Bang tadi. Jadi jelas di sini Pak C ya, tentang roh penghibur itu ya, dia tidak akan datang sebelum Yesus diangkat gitu loh, diselamatkan, kan? Nah, kalau merujuk kepada Roh Kudus, ini sudah gagal total. Pertama, sudah datang kepada Elizabeth, ya, Ibu Yohanes Pembaptis. Kedua, datang lagi ke Maria. Di mana lagi? Waktu Yesus dibaptis sudah ada Roh Kudus itu. Berarti bukan Roh Kudus yang dimaksud roh penghibur ini, bukan. Itu kalau saya tambahkan ya, maksudnya CPM saya itu dia datang masih dalam pribadi, jadi dia turun ke satu orang satu, jadi tidak untuk all in begitu pada saat itu. Yesaya 63 ayat 10 pun Bang, Roh Kudus itu udah datang. Iya, dia datang untuk satu-satu pribadi, jadi dia tidak langsung ke all in semua orang, kan dia tidak bisa bekerja karena firman itu masih harus digenapi dulu. Dan pada masa Yesus, kan Yesus ada, jadi Roh Kudus belum bisa bekerja. Yang dimaksud itu yang di ayat itu, penolong siapa? Seorang itu apa itu yang dimaksud? Coba dulu Abang jelasin dulu. Yang dijanjikan pun penolong kayak seperti apa? Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus. Nih di sini Roh Kudus sudah berduka di sini. Sadar, Yesaya berapa? 63 ayat 10. Mana ini Yesaya ini, dia ada di mana nih? Perjanjian lama Bang, perjanjian lama, kitab Yahudi. Yesaya 63 ayat 10. 63. Iya. Ini orang-orang lama ini. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia berperang melawan mereka. Wah, ini orang yang melawan Roh Kudus maksudnya. Ini dosa-dosa Israel. Dulu kan orang Israel juga kepala batu, tidak keras, suka melawan perintah Tuhan. Mana ada orang? Makanya orang sering dihukum itu. Ini sudah disayang, diselamatkan, tapi dalam perjanjian baru kan kebanyakan mereka berpaling. Lalu penolong yang dijanjikan oleh Yesus itu seperti apa? Kalau bicara dalam konsep Roh Kudus kan spiritual ya Bang. Abang percaya atau bahwa kita hidup di dunia ini ada roh lain yang hidup di samping kita. Kalau bicara roh, itu kan kehidupan. Iya, kehidupan. Terus? Iya, dia roh kan itu, percaya nggak pernah lihat orang kerasukan begitu, kemasukan setan, gitu kan roh jahat. Tapi roh ini kan roh yang suci, dia mengajar, dia membimbing. Roh itu bukan rohnya yang jahat, tapi jiwanya yang udah sakit. Karena dia nggak menggunakan akalnya sebagai filter. Kalau akal itu udah, kalau jiwa sakit Bang, nggak bisa diobati. Ini dari dokter yang langsung bilang. Nah, pada konsepnya dia manusia yang lemah lah. Tidak paham tentang kekuasaan. Ada kuasa yang lebih besar daripada roh-roh itu. Itulah kenapa kita diskusi agar akal Abang itu berfungsi lagi gitu loh. Oh, sudah berfungsi nih Bang. Tembus S1 ini. Sarjana.
sebenarnya gini Ahi, izin boleh masuk sedikit Ahi ya, boleh ya? Lanjut Pak. Boleh ya. Di sini gugurnya Roh Kudus ini ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman ya. Iya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, ini teman Kristen ini, Yesus berkata, aku utusan Tuhan, tetap aja dia jadi Tuhan. Nah ini, kena ini teman Kristen ini. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Ya. Akan kebenaran karena aku pergi ke Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini. Ya. Lihat di sini 12-nya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Hal apa ini? Ini yang menjadi pertanyaan teman-teman ya. Padahal di Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau, segala sudah berarti kan? Tapi di Yohanes 16:12 dibantah lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan. Berarti belum selesai firman itu kan? Iya, itu benar. Oke ya. Sepakat? Saya sepakat karena dia berkaitan dengan ayat yang tadi Bapak sampaikan 17:8 ya. Iya, karena kan ini mengenai pertolongan toh kan. Jadi baik. Kita lanjut. Manusia ini kan terbatas, jadi butuh pimpinan Roh Kudus. Baik. Ya, baik, nanti kita kaji. Kalau ini benar-benar Roh Kudus ya. Ada yang noise ya. Oh saya ya. Noise ya. Oke. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan apa? Aduh, kembali lagi nih. Ya salam. Tunggu. Sabar dulu. Sabar. Sabar ya. Kan dosa mereka tetap tidak percaya kepadaku dan seterusnya ya. Tadi di sini kata sendiri. Jadi roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, sama dengan di Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama ini ya. Nah, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, pertanyaannya di ayat ini, apakah Roh Kudus ini bercerita tentang hal-hal yang akan datang? Jawabannya tidak. Hanya Al-Quran yang menceritakan hal-hal yang akan datang. Itu pertama ya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Siapa yang memuliakan Yesus? Kristen kah? Islam kah? Kristen tidak. Islam ya. Karena itu masih masuk kategori Tritunggal, Pak. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu ia berkata akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Nah, pertanyaan saya tadi timbul di sini, Bang, ya. Aduh, di mana tadi nih? Aku akan. Pertanyaan saya di sini. Dan ia datang mensabkan dunia akan dosa kebenaran. Di mana tadi nih? Nah, ini ya. Namun benar yang aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu sebab jika aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dia akan mengutus kepadamu. Pertanyaan saya di sini, Bang, ya. Ya. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kebenaran, Bang. Pertanyaan saya, kebenaran apa yang dibawa oleh Roh Kudus? Sementara ada 60.000 denom, kurang lebih yang ada di dunia. Kita tarik di Indonesia aja, Bang. Apakah Roh Kudus yang mendatangi Tritunggal sama dengan Roh Kudus yang mendatangi teman-teman Advent, Unitarian, Saksi Yehova, ataupun Oneness? Apakah sama? Beda, itu aliran penyembahan itu. Nah, berarti bukan Roh Kudus. Selesai. Mereka meyakini bahwa mereka diilhami Roh Kudus semua. Oneness bilang, baca Bible itu harus dengan hikmat, harus dituntun Roh Kudus. Teman-teman Tritunggal bilang juga begitu. Teman-teman Unitarian, Saksi Yehova, semua bilang kami dituntun oleh Roh Kudus. Saksi Yehova. Bagaimana itu, Bang? Yang mana yang benar?
yang benar menurut saya, ketika firman itu kembali, Yesus naik ke surga, firman itu kan menetap dan jadi sebuah Alkitab, ajaran, dan diteruskan oleh kisah para rasul. Nah, kita ini kan manusia yang terbatas, makanya Roh Kudus itu diberikan untuk membimbing kita untuk menjelaskan tentang firman-firman. Oke, itu menurut Pak C. Tapi menurut orang SSJ, saksi Yehova bahwa Yesus itu adalah utusan, gimana? Ada dalilnya? Itu tahu orang itu kayaknya bagaimana? Iya, tapi dia berdasarkan dalil. 326 ayat lebih, Yesus itu adalah utusan Tuhan. Mungkin dia ada di sini bersitanya dia nanti. Saya juga tertarik untuk menanyakan orang sebenarnya. Apalagi Unitarian pasti. Oh, Yesus itu hanya utusan Tuhan. Ya. Bukan Tuhan. Yesus ini menarik untuk dibahas. Ada konsep teorinya, konsep spiritualnya, itu ya begitu sudah. Satu bilang B2 halal, satu bilang B2 haram. Iya, itu bagaimana itu? Sama-sama Roh Kudus. Terkait dunia itu, makanan saja mau dibilang haram segala macam, makan saja, tidak mati juga mau. Tidak Pak C, begini kan? Menurut orang Advent, katanya dia didatangi Roh Kudus. Kata Roh Kudus itu enggak boleh makan B2. Ah, gimana ini? Lain pula Roh Kudus ini. Dia tidak. Itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Dalil, betul. Dibilang di mana, tanya, di mana dalilnya? Di Perjanjian Lama. Lah, kok bisa? Lah, coba tunjukkan satu nabi yang pernah makan B2. Semua para nabi mengharamkan B2. Betul juga. Iya, betul. Di mana dalilnya? Ini loh. Iya. Sabar ya. Begini Pak. Yesaya. Sahabat, Yesaya 66:17. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Ini ikut dewa ini dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging B2 dan binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus demikian firman-Nya Yesus. Ayat berapa tadi? Ayat berapa saya? Yesaya 66. 66. Angka ini. 66:17. Mereka mengkuduskan, mentahirkan dirinya untuk taman-taman, mengikuti seorang yang ada di tengah-tengah yang memakan daging babi dan binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya lenyap sekaligus demikian firman. Ini tentang sabar. Keselamatan sesudah hukum. Tapi ada satu pengajaran itu. Nah, ini yang haram itu sesuatu, lebih haram itu sesuatu yang keluar dari hati. Oh, bukan. Itu tentang adat istiadat. Cuci tangan, baca judul perikop. Jangan salah. Karena di saat itu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi. Tidak mungkinlah Yesus berkata kepada orang Yahudi, B2 bisa. Nggak mungkin. Ya, itu kan. Iya kan? Logis gak Bang? Karena orang, hukum-hukum adat pada itu. Nah, nggak boleh. Gagal itu ayat itu Bang. Kalau itu kita mau ambil, bukan yang masuk menajiskan, tapi yang keluar katanya kan. Ya. Nah, kalau ini diartikan bahwa semua bisa masuk, bahaya. Karena Yesus itu praktisi Yahudi. Gampang kok itu. Sebenarnya kan babi nih, kalau dilihat kan dari perjanjian lama itu kayaknya ulangan yang membahas itu, yang bilang babi. Tidak boleh Bang, iya keras dia, keras. Itu ulangan, tapi kan itu perjanjian lama. Iya, yang membatalkan itu Paulus, Efesus 2:15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan segala hukum Taurat dan ketentuannya. Itu kata Paulus. Habis. Ya. Sementara Yesus berkata, lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu iota dalam hukum Taurat. Kata Yesus. Betul lah, Pak Sir? Iya, benar memang. Iya. Itu kan gini. Itu memang hukum-hukum
termasuk larangan sih. Tapi maksudnya kita tidak fokus ke itu, fokus ke larangan makanan itu, fokus saja pada kasih dan kebenaran firman loh. Iya, makanya abang lihat ya Ibrani 6 ya, coba lihat Ibrani 6 ya, saya buka ya. Ini memang tabrak menabrak ini ajarannya ini ya. Iya, lari-lari pasti kan. Ibrani 6, coba kita lihat ya. Coba. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya. Ya kan, Ibrani kita tidak tahu siapa yang nulis ini kan, tapi katanya sih Paulus ya. Tapi tidak ada literasi yang menjelaskan bahwa ini ditulis Paulus, ini tidak jelas ini penulisnya ya. Saya ulang. Sebab itulah mari kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpahan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukum kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jadi nggak boleh lagi. Ibrani 6. Ini kan ada kuncinya di ayat 3 itu, masih ada pertimbangan toh. Jadi, iya, makanya. Tapi kan di atas sudah ada ini bang. Janganlah, bayangin ini ya. Jangan ya. Ini udah ada perintah. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Elohim. Iya. Bahaya ini. Tapi ini kan konsepnya dia punya pandangan dia sih. Makanya di ayat 3 itu dia masih menjelaskan itu akan diperbuat jika Allah Bapa mengizinkan hal itu. Makanya dia butuh konfirmasi juga. Iya, makanya dia kan nabrak-menabrak itu kan. Ya, gitu sudah Pak. Makanya ya, konsekuensi. Ujung-ujungnya kembali kepada Tritunggal kalau saya. Tidak ada Tritunggal bang. Ajaran Tritunggal itu bukan ajaran Yesus. Yesus itu sama Israel. Adonai Elohim, Adonai Ehad. Iya, firman perkataan itu. Maksudnya dalam kitab ini banyak perkataan-perkataan Yesus itu yang saya ikuti. Tritunggal adalah ajaran bapak-bapak gereja yang diprakarsai oleh Tertullianus. Siapakah Tertullianus? Itu adalah tokoh paganisme ya. Yang apa? Kalau Bang DFW bilang begitu, Bang Palopo, itu klaim sepihak. Klaim sepihak. Pendatang. Iya, masalahnya Yohanes juga bilang begitu. Itu dia. Yohanes bilang Tritunggal bidat. Tritunggal bilang Yohanes bidat. Orang perancang Tritunggalnya udah jadi Marsion juga kok. Dia juga nggak jadi Tritunggal. Marsion dia ya, perancangnya. Marsion ya. Waduh. Jadi gini Pak C, kenapa ada konsep Tritunggal? Itu sebenarnya bukan konsep, tapi untuk jawaban kepada mereka penyembah pagan waktu itu. Kejadiannya waktu itu tuh untuk jawaban. Mereka kan debat. Tapi Pak C jadikan konsep sekarang masalahnya. Dan yang membuat konsep itu udah jadi Marsion gitu loh. Kenapa Pak C masih di Tritunggal itu? Sana, saya tidak peduli tentang dia. Tapi kita nggak boleh melupakan sejarah juga Pak C. Saya begini kan, kembali kan kalau ada sesuatu sudah jadi misteri begini, kita kembali juga kepada konsep spiritual itu. Tapi cara menjelaskan Pak C itu kan jadi rancu jadinya. Bagaimana Pak C bisa menjelaskan ada 3 Bapak bukan anak, anak bukan roh, Bapak itu bisa jadi anak, jadi Bapak itu bisa kekanak-kanakan. Gimana itu Pak C? Tidak, itu salah, jangan gitu. Kalau menurut saya, jadi kan tadi saya bilang konsep Tritunggal itu mengajarkan bahwa Allah adalah satu, kan 3. Tapi kalau Allah adalah satu, bagaimana dia punya pribadi 3? Jadi kan tadi saya bilang Allah Bapa itu pimpinan dan sumber segala sesuatu begitu. Oke, pribadi itu apa Pak C? Putra Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang diwujudkan dalam tubuh manusia. Dan sedangkan yang Roh Kudus itu adalah kekuatan atau power yang aktif di dalam hati orang percaya. Betul, tapi Pak C bilang ada kepribadian, ada kata pribadi di situ. Pribadi itu personal bukan?
Itu dia punya kedudukan toh yang sama. Coba di negara ini aja per pribadi itu memiliki satu ID pengenal. Nah, bagaimana Pak C bisa memisahkan antara roh, anak, dan Bapa? Kalau Pak C bilang pribadi yang tidak sama, itu kata pribadi itu dikoreksi lagi tuh Pak C. Dia pribadi dalam satu jiwa toh, satu tubuh. Ya, satu pribadi, satu jiwa, betul. Tapi kalau satu hakikat tiga pribadi itu gimana? Ibarat Pak C makan di warteg sana tambah 3 kali bayarnya sekali. Itu gak jujur Pak C. Dia satu jalur, artinya macam tangan, mulut, dan perut. Tangan pegang makanan untuk makan mulut. Jadi perut lagi makan ke perut. Gitu, satu jalur dia berfungsi. 3 hal ini terjadi di Aku udah lapar nih, udah sarapan dulu. Sekeras batu, selembut salju. Agak lain. Iya, agak lain, udah lapar deh. Agak lain. Nggak bisa satu Pak C. Dia nggak bisa satu, terpisah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini suara siapa? Bagaimana? Ulang. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini suara siapa? Itu suara Allah dari langit waktu dari langit. Oke, di langit ya. Di Yohanes yang langsung ada Roh Kudus juga yang datang. Ada yang dibaptis di bawah. Iya. Dia terpisah atau satu? Terpisah toh. Berarti 3. Susah. Nah ini kan 3 pribadi yang iya, berarti 3. Nah ini yang jadi perdebatan di antara mereka yang suara dari langit, satu yang dibaptis dan satu yang berupa burung merpati. Ini mereka 3 ini adalah satu hakikat. Satu hakikat. Gitulah. Berarti 3 ya? Iya. Betul? Itu kan yang jadi baik. perdebatan. Oke, kita mundur sedikit Pak C. Itu tadi suara Bapa, betul, dari langit? Iya sudah. Oke, buka Yohanes 5:37. Saya ingin lanjut tapi saya masih. Ya, kita belajar ini Pak C, sama-sama belajar ya. Saya juga baru belajar ini. Cuma saya sedikit lagi mau pergi kerja ini. Iya, jadi apa-apa. Yohanes 5:37 ya. Ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, suara siapa tadi? Ayo lo Pak C. Ayo. Suara siapa yang tadi? Tapi sabar, saya coba mundur ke saat ayatnya di belakang lagi dulu. Iya. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan diserahkan kepada Bapa kepada aku melaksanakan pekerjaan itu sehingga aku kerjakan. Sekarang itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Suara siapa yang dari langit? Ini kan pada saat itu mungkin dialeknya tuh pada orang-orang. Kalau mungkin selesai. Tidak. Lanjut Bang Palopo, 1 Timotius 6:16. Jadi pada konsepnya mungkin sesudah dia dibaptiskan, ini orang-orang yang pada saat itu tidak ada di saat pembaptisan. Mungkin kan, mungkin. Iya. Betul? Enggak apa-apa. Ini kan isinya tentang memberi hari itu mungkin dia sedang berceramah tentang orang-orang di situ. Orang-orang di situ kan baru mengenal dia. Dan mereka tidak ada pada saat waktu dia dibaptis, gitu. Oh, jadi orang dibaptis semua dengar, gitu. Kan suara yang tadi